Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Nah, pada hari ini kita akan praktikum mengenai kranium. Ya, seperti ini. Kranium ini kita sudah pelajari ya, sudah ada kuliahnya kemarin beberapa hari yang lalu. Nah, seperti kita lihat kranium yang bentuknya seperti bola ini, ya, dilengkapi dengan ini. Nah, ini terdiri dari kranium, terdiri dari neurokranium dan viscerokranium. Neurokranium yang neuro isinya adalah neuro, saraf ya atau otak, sedangkan yang viscerokranium yang berhubungan dengan viscero. Viscero itu isi perut, jeroan, yaitu yang berhubungan dengan daerah mulut. Ya, jadi di sekitar sini kita sebut tulang-tulang ini kita sebut dengan viscerokranium, sedangkan yang atas kita sebut dengan dia neurokranium. Tulang-tulangnya apa saja? Nah, kita perhatikan di sini ada tulang frontalis yang paling depan, frontalis. Kemudian yang kalau kita lihat ke atas, yang di sini adalah parietalis, kanan dan kiri. Ya. Kemudian yang di belakang ada occipitalis. Yang di samping temporalis. Kemudian yang depan ya, yang depan ini nasalis. Kemudian pipi, zygomaticus, kemudian rahang atas, maxilla, ya. Kemudian di dalam ada ethmoidalis, tapi terlalu sudah banyak bolong-bolongnya ya, nggak begitu jelas ya, mohon maaf. Nah, yang di samping di sini ada tulang sphenoidalis, ini sphenoidalis. Nah, ada beberapa bagian-bagiannya yang harus kita kasih nama ya. Yang mungkin yang agak lebih jelas di sini, kita nggak ada tulang yang terpisah-pisah antara frontalis dengan parietalis, temporalis gitu ya. Belum ada yang dipisah-pisahkan secara tersendiri. Nah, jadi kita cuma melihat bagian-bagiannya dari sini. Dan kalau kita perhatikan ya, ada beberapa yang penting seperti di daerah temporalis ya. Di sini ada lubang. Nah, ini di daerah temporalis dia bentuknya seperti squama. Yang di sini ini luas nih sampai sini nih. Nah, ini ada lubang. Lubang ini kita sebut dengan meatus acousticus externus ya. Meatus acousticus. Kemudian kalau kita lihat kita agak begini aja bentuknya. Ini agak ada tonjolan. Nampaknya gimana lebih jelas? Ini ada tonjolan yang bentuknya seperti mamae. Ini processus mastoideus. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, yang ini ada yang runcing. Nah, ini runcing. Ini adalah processus styloideus. Jadi ada mastoideus, styloideus. Nah, di sini tengah-tengahnya nanti ada foramen. Namanya adalah foramen dari styloid ke mastoid. Stylomastoideus. Nanti untuk tempat keluarnya nervus 7. Ya, di sini ya foramennya ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Di antara styloideus dengan mastoideus. Seperti yang kita kuliahkan kemarin ada beberapa istilah ya di kranium ini. Seperti kita sebut persendiannya antara tulang dengan tulang kita sebut dengan sutura. Bentuknya zigzag kita sebut dengan sutura. Nah, di depan ya sutura coronalis, corona itu mahkota, seperti mahkota. Kemudian yang berjalan ke belakang, ini sutura sagittalis. Yang di belakangnya lagi adalah lambdoidea. Nah, ada beberapa titik yang penting juga. Yang di sini pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura coronalis, ya. Ini kita sebut dengan brekma. Kemudian di sini antara lambdoidea dengan sagittalis kita sebut dengan lambda. Daerah yang tertinggi kita sebut dengan vertex. Daerah yang tertinggi kita sebut dengan vertex. Kalau dengar-dengar istilah, ada istilahnya pterion gitu ya. Asterion. Nah, kalau yang asterion di belakang, pterion di daerah sini yang bentuknya seperti huruf H ya. Seperti di sini, seperti huruf H. Nah, ini pterion ya.
Kalau yang asterion itu yang ini. Ya. Kalau inion yang belakang menonjol, nasion di depan. Nasion di depan ya. Oke, kemudian kita coba perhatikan kalau tulang ini kita buka, kita belah tulangnya seperti begini, kita belah. Kira-kira nanti bentuknya akan menjadi begini ya. Bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, ini yang atas kita sebut dengan calvaria, ini calvaria. Yang bawah kita sebut dengan, karena bawah tuh basis ya, basis cranii, dasar cranium, basis cranii ini ya, basis cranii, yang nanti ada lubang-lubangnya yang akan kita pelajari ya, lebih detail. Kita lihat calvaria. Di calvaria ini apa saja? Kalau di depan atas tadi sudah kita terangkan. Nah, yang di dalamnya apa saja yang ada? Yang dalam paling ada di sini ya. Ada kayak bentuknya lobang-lobang. Ini namanya foveola granulare. Ya, ini ya, foveola granulare. Sedangkan di sini ada kayak apa? Kayak cabang-cabang pohon ya. Ini namanya sulcus nih ya. Ini namanya sulcus arteriosus. Untuk apa ini? Untuk tempat lewatnya atau jejas daripada arteri vena meningia media ya. Ini tempat lewatnya dia. Kita lanjutkan kepada lubang-lubang yang ada di sini. Nah, ini harus berturut ya, lihat dari yang atas ya. Lihat dari yang atas. Nah, kita lihat di sini yang paling atas adalah lamina cribrosa, ya. Ini lamina cribrosa. Untuk tempat keluarnya nervus 1, kemudian yang terus turun ke bawah. Nah, yang di sini, nah ini kalau kita lihat ini dia, nampak ya, agak dari sini mungkin dari depan. Yang ini, nampak nggak ya? Nah, itu ada lubang kecil di sini. Nah, ini ada pulpen saya yang di atasnya ada lubang kecil. Nah, itu. Nah, itu. Kan kalau yang di sini paret ya. Paret lihat. Nah, ini ada lubang kecil itu. Itu lubang yang kecil itu. Itu dia. Nampak seharusnya. Nah, ini. Nah, itu dia. Yang warna orange. Itu adalah nervus, itu adalah ini dia yang orange ya. Mana tadi? Nah, itu tutup, terbuka lagi. Nah, ini adalah, nah ya, itu adalah canalis opticus, tempat keluarnya. Jadi di sini dia canalis opticus, tempat keluarnya nervus 2, berturut ya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini berbentuk seperti paret, fissura orbitalis superior. Ini tempat keluarnya nervus tadi 2 ya. Kemudian lanjut 3, 4, 5 dan 6. Ini banyak karena bentuknya seperti paret ya. Jadi bisa lewat banyak sekali. Jadi 3, 4, 5 dan 6 keluar dari sini. Tapi 5-nya adalah 51 karena 5 itu trigeminus kan, kembar 3. Jadi 51 dulu yang keluar, ophthalmicus dulu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada lubang lagi ya, yang bentuknya sebenarnya cukup bagus ya. Ya, tapi yang nampak di sini mungkin yang ini ya. Nah, ini yang atasnya tidak begitu jelas, yang bawahnya juga tidak begitu jelas. Harusnya ada 3, ya, ada 3. Nah, ini yang bawahnya tidak begitu. Ini 1, nampak nggak ya? Ini, kemudian di atasnya, itu dia 1, 2, 3. Ini adalah R,
ya. Jadi ros itu dari rotundum, ovale, bentuknya seperti oval, kemudian di bawahnya adalah spinosum. Jadi tulang ini, lubang di sini, lubang pada tulang ini ya, untuk apa? Rotundum, untuk tempat keluar nervus 52 ya, yaitu maxillaris. Kemudian si ovale untuk tempat keluar nervus, tadi sudah 52 ya, sekarang 53 ya, si mandibularis. Kemudian yang kecil, yang spinosum, untuk tempat keluarnya vena, arteri, nervus, meningia, media ya. Nah, nervusnya itu ingat dia cabang dari nervus mandibularis ya. Yang meningisnya ini cantik, cabang dari mandibularis. Sudah. Kemudian kita perhatikan lagi lubang apa lagi yang ada ya. Nah, yang besar ya, yang kecil-kecil sudah tidak begitu jelas, tapi mungkin di sini nampak lubang yang tidak begitu beraturan, tapi agak bolong sih ya. Yang di sini laserum ya, yang tidak begitu beraturan laserum. Tempat lewatnya arteri karotis. Kalau dari sini lebih jelas, ini nih ya, yang ini yang bentuknya nggak beraturan karot ya. Ini untuk tempat lewatnya arteri karotis. Nah, sesudah kita tadi sampai sini ya, ke sini, kemudian kita lihat ada lubang di daerah sini. Ya, di daerah sini ada lubang. Ini udah masuk ke fossa posterior. Kalau di sini tadi fossa media, di depan fossa anterior. Masuk di belakang fossa posterior, kita lihat ada lubang kiri dengan kanan, itu ada lubang di sini, di daerah sini. Ini dia lubangnya. Ini lubangnya. Ini lubang ini kita sebut dengan meatus acousticus internus. Tempat masuknya nervus 7 dan 8. Nah, nanti 8 kerjanya di sini, di dalam ini ya, dalam ini, karena di sini dalam ini ada daerah telinga ya. Sedangkan nervus 7 nanti dia akan keluar di sini. Nah, ini mungkin lebih jelas ntar ya. Kita lihat yang ini. Nah, ini di antara ini kan mastoid, ini styloideus. Antara mastoid sama styloideus ada lubang. Nama lubangnya adalah foramen stylomastoideus. Stylo dari styloid ke mastoid, stylomastoideus. Nah, di situ nanti keluar nervus 7. Jadi nervus 7 itu keluarnya dari sini, kemudian dia akan mensarapi ke daerah wajah. Jadi keluarnya dari sini nih, kira-kira gini. Kira-kira dari sini dia. Nah, terus dia keluar kemari, kemudian mensarapi daerah wajah. Ya. Motorik daripada otot-otot wajah. Sudah? Nervus 7 8 sudah. Kemudian di mana nervus berikutnya? Di mana keluarnya? Kita perhatikan lubang berikutnya. Tadi 7 dengan 8 keluar di meatus acousticus internus. Kemudian kita lihat ada lubang yang besar di sini. Ya. Kita lihat ada lubang yang besar. Ini dia. Nah, ini ya. Di bawah dari yang ini tadi. Nah, ini ke bawahnya lagi ada lubang. Lubang ini kita sebut dengan foramen jugulare. Foramen jugulare ini untuk apa? Untuk tempat lewatnya nervus yang berikutnya 9, 10 dan 11. Ya, jugulare. Selain itu, kalau kita lihat si jugulare ini ya, ada yang unik di sini yang bentuknya seperti, nampak ya, ini agak tebal gitu. Ini sinus sigmoid ya, nanti masuk ke jugulare, foramen jugulare, sinus sigmoid. Yang nanti kalau udah keluar foramen jugulare ini, ya nanti namanya menjadi vena jugularis ya. Kemudian kita perhatikan lagi ada satu lubang lagi. Yang lubang ini berada di antara, ya kita lihat, ini agak sulit lubang yang melihatnya, agak sulit ya. Karena mana ya? Nah, ini, dia di daerah sini. Dia berbentuk kanalis ya, di atas kondilus,
Ini ada lubang, nih. Nah, ini namanya adalah kanalis hypoglossus. Kanalis hypoglossus. Ya, kanalis hypoglossus. Kira-kira dari sini, ya, kanalis hypoglossus. Nah, bentuknya di sinilah dia kira-kira. Ini nggak begitu pas ya. Kira-kira di sini bentuknya. Kanalis hypoglossus. Tempat lewatnya nervus 12. Dan yang paling besar adalah foramen magnum. Foramen magnum untuk tempat lewatnya medula spinalis. Jadi batas ya sebenarnya ya. Ini kalau di atas dia medula oblongata, nanti dia keluar namanya medula spinalis ya. Oke, sampai di sini. Satu lagi ya. Yang ini tinggal satu lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah mandibula. Mandibula bentuknya sudah sangat unik ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan ada tonjolan. Processus. Tonjolan itu adalah processus. Katanya ini bentuknya seperti mahkota-mahkota gitu ya. Seperti mahkota, ini processus coronoideus. Kalau yang ini bentuknya memang seperti tonjolan lagi. Jadi kita sebut dengan processus condylaris atau condyloideus. Ya, ini condylaris atau condyloideus. Nah, yang namanya bersendi itu ke sini, ke fossa mandibula ya. Ini yang condylarisnya ya, yang condylarisnya. Condylaris ya. Ya, begini ya. Oke, ini dia sendinya. Nanti yang sendi ini kita sudah pelajari waktu kita kuliah kemarin itu, bahwa ini nanti akan diikat oleh beberapa ligamentum. Ligamentum yang menghubungkannya ke temporal, ligamentum yang menghubungkannya ke tulang yang ini, yang tajam, yang kayak jarum ini, styloideus, stylomandibularis. Nanti ada ligamentum yang menghubungkannya ke juga pterygidius ya. Ya, pterygidius yang di sini ya. Nah, begini. Oke, sampai sini selesai materi kita. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.